Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke kajian selepas kehidupan selepas kematian, kebagian hisab. Kita sudah sama-sama belajar mengenai kaidah yang berkaitan dengan hisab. Sekarang saya akan membahas model hisab. Model hisab itu dibagi dua. Yang pertama al-munaqashah, hisab yang berupa sidang, ketat, detail. Tidak ada yang tersisa, semua ditanyakan. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya bahwa siapa yang disidang secara detail, maka dia akan diazab. Karena sidang itu pun merupakan bagian dari azab ketika kita harus berhadapan dengan hakim, disebutkan semua kesalahan kita 1, 2, 3, 4, 3 juta, 5 juta, 7 miliar. Kita sudah dalam kondisi yang depresi kan. Kemudian selepas itu ujungnya akan diazab. Jadi rugi kalau kita tuh mati bukan sebagai muslim. Karena prosesnya sudah azab dan ujungnya kita tahu neraka. Jadi jangan mati sebelum memastikan diri kita seorang muslim. Begitu juga kalau kita sayang dengan teman-teman kita, betul-betul sayang, sedangkan mereka dalam kekafiran, tolong bagi info sedikit demi sedikit, mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Baik, kemudian hisab yang kedua adalah hisaban yasiron. Jadi disebut hisab yang mudah, hanya dipaparkan. Ini untuk orang beriman. Orang beriman tuh orang yang minoritas. Karena dari 1000 orang 999 masuk neraka, 1 orang masuk surga. Nah, bagaimana proses hisab yang mudah ini? Jadi diceritakan melalui hadis, nanti Allah di hari kiamat akan mendekatkan seorang hamba muslim. Setelah itu Allah tutup, membuat semacam tirai, sehingga dia hanya berdua saja dengan Allah. Pasti teman-teman bertanya, ini kan ada jutaan umat manusia, bagaimana caranya Allah melakukan pembicaraan berdua? Saya mau bicara 4 mata tapi takut salah. Berdua antara hamba dengan Allah saja. Sedangkan jumlah orang ini banyak. Salah seorang ulama mengatakan bahwa Allah yang sudah menjamin rezeki, memberi makan setiap makhluknya, setiap manusia. Coba kita lihat, setiap hari ada makanan pagi, makanan siang. Sedangkan jumlah manusia itu berjuta. Allah memastikan semua orang dapat makanan. Jadi mudah saja buat Allah hanya untuk berbicara berdua di dalam suatu veil, di dalam suatu tirai penutup. Nah, kemudian dialog yang terjadi dalamnya adalah Allah bilang sama hamba ini, "Hei, hambaku, kamu tahu dosa ini? Kamu buat di hari Senin jam 8 malam?" Iya Allah, betul. Yang ini? Itu juga betul ya Allah. Yang itu? Iya betul ya Allah.
sampai hamba ini malu. Kemudian hamba ini menyangka dia akan binasa. Kemudian Allah berkata, sebagaimana saya tutup dosamu di dunia, dan orang-orang tidak tahu dosa yang kamu lakukan di dunia, maka di akhirat saya ampunkan dosa-dosamu. Dahsyat nggak kebaikan Allah? Malu nggak kita buat dosa terhadap Zat yang maha baik ini? Nah, siapa yang mengalami ini? Ini akan dialami oleh orang-orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya. Tidak semua orang. Ini hanya kaum minoriti dari semuanya. Faham sampai sini? Dihisab yasiron, Allah hanya paparkan sedikit dari catatan perjalanan amal, dan itu sudah cukup, karena pada akhirnya Allah mengampunkan dosa-dosa hambanya. Jadi model hisab ada 2, dan plus 1 saya tambahkan di sini, karena ada orang yang tidak dihisab. Ini super minority. Jumlahnya hanya 70.000. Jadi sudah tidak ada proses buatnya. Tidak ada proses penghitungan, artinya dipastikan bahwa dia akan berakhir di surga. Nah, kemudian Rasulullah SAW meminta kepada Allah, ya Allah, 70.000 ini sedikit sekali. Sedangkan Muslim jumlahnya jutaan sekarang ini kan, untuk satu generasi ini aja. Kemudian Allah memberikan Rasulnya kemudahan lain, yaitu berupa tambahan. Setiap 1.000 orang membawa 70.000. Jadi hitung aja, 70.000 tanpa hisab. Nah, setiap 1.000 orang membawa 70.000. Dan jumlahnya setelah di multiplication pun berapa? 4.9 millionnya. Masih kecil. Super minority. Nah, kemudian ada yang bertanya, Ustadz, apakah orang kafir itu dihisab? Karena orang kafir itu sudah nggak punya pahalanya di akhirat. Seperti firman Allah, kalau kamu syirik, gugurlah semua amalanmu. Nah, ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat tidak dihisab, dan ada yang berpendapat dihisab. Tapi yang lebih kuat adalah yang dihisab. Dalilnya adalah pada hari di mana Allah panggil mereka, kemudian Allah berkata, di mana dulu yang kalian angkat sebagai sekutu-sekutuku. Kemudian dalil yang lain adalah pada hari di mana Allah bertanya kepada manusia, apa jawabanmu terhadap rasul-rasul. Terus kemudian ada dalil yang menunjukkan bahwa amalan-amalan mereka itu timbang. Adapun orang yang timbangannya ringan, maka dia masuk jahanam. Jadi ini memperkuat pendapat bahwa orang-orang kafir juga dihisab. Apa hikmahnya? Hikmah pertama ada Allah Al-Hakim. Allah menegakkan keadilan, menegakkan hujjah. Mereka diazab itu karena dosa mereka. Kemudian Allah menghinakan mereka. Kemudian yang ketiga adalah untuk menunjukkan bahwa orang kafir itu
nggak sama levelnya. Mereka tuh berbeda-beda tingkatan kekafirannya. Semakin banyak dosanya, maka semakin dalam nerakanya, semakin dahsyat siksaannya. Baik, itu dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.